Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Mengapa bau mulut sering terjadi saat puasa di bulan Ramadan? Bau mulut atau halitosis saat berpuasa di bulan Ramadan merupakan fenomena yang umum dan secara ilmiah dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme fisiologis dalam tubuh. Selama puasa, tubuh tidak menerima asupan makanan dan minuman dalam jangka waktu yang cukup panjang, rata-rata 12-14 jam tergantung lokasi geografis. Perubahan pola makan dan hidrasi ini memengaruhi kondisi rongga mulut, metabolisme tubuh, serta sistem pencernaan secara keseluruhan. 1. Penurunan produksi air liur, serostomia. Salah satu penyebab utama bau mulut saat puasa adalah berkurangnya produksi air liur atau kondisi yang disebut serostomia. Dalam keadaan normal, air liur berperan penting sebagai sistem pertahanan alami rongga mulut. Air liur mengandung enzim seperti lisozim, laktoferin, dan imunoglobulin A, IgA, yang membantu menghambat pertumbuhan bakteri. Selain itu, air liur berfungsi untuk membersihkan sisa makanan, menetralisir asam, menjaga keseimbangan pH mulut, membilas bakteri penyebab bau. Ketika seseorang tidak minum selama berjam-jam, tubuh berusaha menghemat cairan dengan menurunkan produksi saliva. Akibatnya, mulut menjadi lebih kering. Lingkungan mulut yang kering menciptakan kondisi ideal bagi bakteri anaerob, bakteri yang hidup tanpa oksigen, untuk berkembang biak, terutama di bagian belakang lidah dan sela-sela gigi. Bakteri anaerob ini memecah protein dan sisa-sisa sel epitel mati menjadi senyawa sulfur volatil, volatile sulfur compounds VSC, seperti hidrogen sulfida, metil merkaptan, dimetil sulfida. Senyawa inilah yang menimbulkan aroma tidak sedap pada napas. 2. Proses metabolisme lemak dan pembentukan keton. Selama puasa, setelah cadangan glukosa dalam tubuh habis, biasanya 8-12 jam setelah makan terakhir, tubuh mulai menggunakan lemak sebagai sumber energi. Proses ini disebut lipolisis, di mana lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Hasil samping dari metabolisme lemak adalah terbentuknya badan keton, seperti aseton, asam asetoasetat, beta-hidroksibutirat. Aseton bersifat mudah menguap dan dapat dikeluarkan melalui napas. Bau napas akibat keton biasanya memiliki aroma khas yang agak manis atau tajam. Inilah alasan mengapa beberapa orang merasakan perubahan bau napas meskipun mereka sudah menyikat gigi dengan baik. Fenomena ini juga sering terjadi pada orang yang menjalani diet rendah karbohidrat, diet keto. Jadi, dalam konteks puasa Ramadan, bau napas bukan hanya berasal dari mulut, tetapi juga dari proses metabolisme internal tubuh. 3. Penumpukan plak dan sisa makanan saat sahur. Jika kebersihan gigi dan mulut tidak dijaga dengan optimal setelah sahur, sisa makanan yang tertinggal dapat menjadi substrat bagi bakteri. Protein dari makanan seperti daging, telur, atau susu sangat mudah diurai oleh bakteri menjadi senyawa sulfur penyebab bau. Lidah juga sering menjadi tempat akumulasi debris dan bakteri. Permukaan lidah yang bertekstur memungkinkan bakteri menempel dan berkembang biak lebih cepat, terutama ketika aliran saliva berkurang saat puasa. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 60-80% penyebab halitosis berasal dari rongga mulut itu sendiri, bukan dari lambung. Oleh karena itu, kebersihan oral menjadi faktor kunci. 4. Perubahan pH rongga mulut. Dalam kondisi normal, pH mulut berkisar antara 6-2-7-6. Ketika produksi saliva menurun, kemampuan mulut untuk menetralkan asam juga ikut berkurang. Perubahan pH ini dapat mendukung pertumbuhan bakteri patogen dan mempercepat pembentukan plak. Selain itu, tidak adanya aktivitas mengunyah selama puasa juga mengurangi stimulasi produksi air liur. Mengunyah biasanya memicu refleks produksi saliva. Tanpa aktivitas ini, mulut cenderung lebih kering sepanjang hari. 5. Faktor lambung dan refluks asam. Pada sebagian orang, lambung kosong dalam waktu lama dapat meningkatkan risiko refluks asam lambung. Asam lambung yang naik ke kerongkongan dapat menimbulkan rasa pahit di mulut serta bau tidak sedap. Meski demikian, kasus ini tidak sebanyak penyebab dari rongga mulut. Secara ilmiah, bau mulut saat puasa di bulan Ramadan adalah hasil kombinasi dari 1. Penurunan produksi air liur. 2. Aktivitas bakteri anaerob penghasil senyawa sulfur. 3. Metabolisme lemak yang menghasilkan keton. 4. Kurangnya stimulasi saliva karena tidak mengunyah.
5 faktor kebersihan rongga mulut. Kondisi ini bersifat fisiologis dan sementara. Setelah berbuka dan tubuh kembali terhidrasi, produksi air liur meningkat dan bau napas biasanya berkurang secara signifikan. Dengan memahami mekanisme ilmiahnya, kita dapat melihat bahwa bau mulut saat puasa bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan respons alami tubuh terhadap perubahan metabolisme dan pola makan. Apakah bau mulut saat puasa itu normal? Bau mulut atau halitosis saat berpuasa di bulan Ramadan sering menimbulkan pertanyaan. Apakah kondisi ini normal atau tanda adanya gangguan kesehatan? Secara ilmiah, bau mulut saat puasa termasuk kondisi fisiologis yang wajar. Artinya, hal tersebut merupakan respons alami tubuh terhadap perubahan pola makan, hidrasi, dan metabolisme selama periode tidak makan dan minum. Untuk memahami kenormalannya, kita perlu melihat dari 3 sudut pandang utama: fisiologi saliva, mikrobiologi rongga mulut, dan metabolisme sistemik tubuh. 1. Respons fisiologis tubuh terhadap puasa. Saat seseorang berpuasa selama 12-14 jam, tubuh mengalami adaptasi metabolik. Pada fase awal, sekitar 6-8 jam setelah makan terakhir, tubuh masih menggunakan glukosa dari darah dan cadangan glikogen di hati. Namun setelah itu, tubuh mulai beralih ke metabolisme lemak sebagai sumber energi. Perubahan ini disebut metabolic switching. Dalam proses tersebut, tubuh menghasilkan badan keton sebagai sumber energi alternatif. Salah satu keton, yaitu aseton, dikeluarkan melalui paru-paru dan dapat menyebabkan perubahan aroma napas. Karena proses ini terjadi pada hampir semua orang yang berpuasa, maka bau napas ringan selama puasa adalah fenomena biologis yang normal. 2. Penurunan saliva dan dampaknya. Secara ilmiah, produksi air liur sangat dipengaruhi oleh hidrasi tubuh dan stimulasi mekanik seperti mengunyah. Saat puasa, tidak ada asupan cairan. Tidak ada aktivitas mengunyah. Sistem saraf parasimpatis kurang terstimulasi. Akibatnya, produksi saliva menurun. Air liur memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan mikroorganisme di dalam mulut. Ketika jumlahnya berkurang, populasi bakteri anaerob meningkat. Bakteri ini menghasilkan senyawa sulfur volatil, VSC, yang menjadi penyebab utama halitosis. Kondisi ini disebut halitosis fisiologis, yaitu bau mulut yang terjadi karena perubahan normal dalam tubuh, bukan karena penyakit. 3. Perbedaan bau mulut fisiologis dan patologis. Secara medis, bau mulut dibagi menjadi 2 kategori besar. A. Halitosis fisiologis, normal. Ciri-cirinya: terjadi sementara. Muncul saat bangun tidur atau saat puasa. Berkurang setelah makan dan minum. Tidak disertai nyeri atau perdarahan gusi. Halitosis saat puasa Ramadan termasuk dalam kategori ini. B. Halitosis patologis, tidak normal. Ciri-cirinya: bau sangat menyengat dan menetap. Tidak membaik meski sudah menyikat gigi. Disertai gejala lain, gusi berdarah, nyeri, rasa pahit kronis. Bisa terkait penyakit gigi, gusi, sinus, atau lambung. Jika bau mulut hanya muncul selama puasa dan menghilang setelah berbuka, maka kondisi tersebut hampir pasti bersifat fisiologis. 4. Perspektif mikrobiologi rongga mulut. Secara mikrobiologis, rongga mulut manusia mengandung lebih dari 700 spesies bakteri. Dalam kondisi normal, terdapat keseimbangan antara bakteri baik dan bakteri patogen. Ketika saliva berkurang, bakteri anaerob gram negatif seperti Porphyromonas gingivalis dan Treponema denticola lebih mudah berkembang. Mereka memecah protein menjadi VSC seperti hidrogen sulfida dan metil merkaptan. Namun, selama kebersihan mulut tetap terjaga dan tidak ada infeksi aktif, peningkatan VSC saat puasa masih berada dalam batas fisiologis. 5. Faktor psikologis dan persepsi bau. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap bau napas seringkali lebih tinggi pada diri sendiri dibandingkan orang lain. Ketika seseorang berpuasa, ia menjadi lebih sadar terhadap kondisi tubuhnya, termasuk aroma napas. Selain itu, indera penciuman bisa menjadi lebih sensitif saat lapar. Hal ini membuat seseorang merasa bau napasnya lebih kuat daripada yang sebenarnya tercium oleh orang lain. 6. Apakah semua orang mengalaminya? Tidak semua orang mengalami bau mulut dengan intensitas yang sama saat puasa. Faktor yang memengaruhi antara lain: kebersihan gigi dan lidah, pola makan saat sahur, konsumsi air, kondisi gusi dan gigi, riwayat asam lambung, kebiasaan merokok sebelum Ramadan.
Orang yang rutin membersihkan lidah dan menjaga hidrasi biasanya mengalami bau napas yang lebih ringan. 7. Kapan perlu waspada? Meskipun bau mulut saat puasa itu normal, ada kondisi yang perlu diwaspadai jika bau tetap kuat setelah berbuka. Ada perdarahan gusi. Terdapat nyeri gigi. Mulut terasa sangat kering terus-menerus. Ada gejala refluks asam berat. Jika gejala tersebut muncul, kemungkinan besar bau mulut bukan semata-mata akibat puasa, melainkan tanda gangguan kesehatan. Bau mulut saat puasa di bulan Ramadan merupakan kondisi fisiologis yang normal dan dapat dijelaskan secara ilmiah melalui 1. Penurunan produksi saliva. 2. Aktivitas bakteri anaerob. 3. Produksi keton akibat metabolisme lemak. 4. Tidak adanya stimulasi mengunyah. Selama bau tersebut bersifat sementara dan tidak disertai gejala patologis, maka tidak perlu dikhawatirkan. Dengan memahami aspek ilmiahnya, kita dapat menyikapi bau mulut saat puasa secara rasional dan tidak berlebihan. Tubuh hanya sedang beradaptasi terhadap pola makan yang berubah dan itu adalah proses biologis yang sepenuhnya normal. Penyebab bau mulut saat puasa di bulan Ramadan. Bau mulut saat puasa bukan hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan kombinasi beberapa mekanisme biologis yang terjadi secara bersamaan. Untuk memahami penyebabnya secara ilmiah, kita perlu melihat interaksi antara sistem rongga mulut, metabolisme tubuh, sistem pencernaan, dan faktor perilaku saat sahur dan berbuka. Berikut adalah penjelasan ilmiah mengenai penyebab utama bau mulut saat puasa. 1. Penurunan aliran saliva, salivary flow rate. Produksi saliva normal pada orang dewasa berkisar antara 0,3-0,4 ml per menit saat istirahat, dan bisa meningkat hingga 4-5 kali lipat saat mengunyah. Ketika seseorang berpuasa, tidak ada aktivitas makan dan minum selama berjam-jam, sehingga stimulasi produksi air liur menurun drastis. Penurunan saliva menyebabkan rongga mulut menjadi lebih kering. Proses pembersihan alami terganggu. Sisa sel epitel dan debris makanan menumpuk. pH mulut menjadi lebih asam. Lingkungan kering ini mendukung pertumbuhan bakteri anaerob gram negatif yang menghasilkan senyawa sulfur volatil, VSC, penyebab utama bau mulut. 2. Aktivitas bakteri anaerob di permukaan lidah. Secara ilmiah, sekitar 60-80% kasus halitosis berasal dari bagian posterior, belakang, lidah. Permukaan lidah memiliki struktur papila yang bertekstur dan mudah menjebak sisa makanan serta sel mati. Dalam kondisi saliva normal, area ini tetap relatif terkendali. Namun saat puasa, bakteri seperti Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Treponema denticola akan memecah protein menjadi senyawa seperti hidrogen sulfida, bau seperti telur busuk, metil merkaptan, bau tajam menyengat, dimetil sulfida. Semakin lama mulut dalam kondisi kering, semakin tinggi konsentrasi senyawa ini. 3. Metabolisme lemak dan produksi badan keton. Setelah 8-12 jam tidak makan, tubuh memasuki fase gluconeogenesis dan lipolisis. Pada tahap ini, lemak dipecah menjadi asam lemak untuk menghasilkan energi. Proses ini menghasilkan badan keton, terutama aseton, asam asetoasetat, beta-hidroksibutirat. Aseton bersifat volatil dan dikeluarkan melalui paru-paru saat bernapas. Inilah yang menyebabkan perubahan aroma napas yang khas selama puasa. Fenomena ini disebut ketosis fisiologis, dan berbeda dengan ketoasidosis, yang berbahaya pada penderita diabetes. Pada orang sehat yang berpuasa Ramadan, ketosis terjadi dalam kadar ringan dan normal. 4. Faktor makanan saat sahur. Jenis makanan yang dikonsumsi saat sahur juga berperan besar dalam menentukan intensitas bau mulut selama puasa. Secara ilmiah, makanan tinggi protein, daging, telur, susu, lebih mudah mengalami proses putrefaksi oleh bakteri oral. Protein yang tidak dibersihkan dengan baik akan diurai menjadi asam amino yang mengandung sulfur, seperti sistein dan metionin, yang menjadi bahan baku VSC. Selain itu, makanan beraroma tajam seperti bawang putih, bawang merah, petai, jengkol, mengandung senyawa sulfur yang dapat diserap ke dalam aliran darah dan dikeluarkan melalui paru-paru, sehingga bau tidak hanya berasal dari mulut, tetapi juga dari sistemik tubuh. 5. Dehidrasi sistemik. Selama puasa, tubuh mengalami dehidrasi ringan hingga sedang, tergantung pada aktivitas dan suhu lingkungan. Dehidrasi menyebabkan penurunan volume plasma darah,
Pengurangan sekresi saliva. Penurunan kelembapan mukosa mulut. Semakin berat dehidrasi, semakin tinggi risiko serostomia dan peningkatan bakteri penyebab bau. Inilah sebabnya individu yang bekerja di luar ruangan atau berada di lingkungan panas cenderung mengalami bau mulut lebih kuat saat puasa. 6. Gangguan lambung dan refluks asam. Walaupun sebagian besar halitosis berasal dari rongga mulut, faktor gastrointestinal juga dapat berperan. Pada beberapa orang, lambung kosong dalam waktu lama dapat meningkatkan produksi asam lambung. Jika terjadi refluks gastroesofageal, GERD, asam lambung dapat naik ke kerongkongan dan rongga mulut. Asam ini menyebabkan rasa pahit di mulut, iritasi mukosa, aroma tidak sedap dari saluran cerna. Namun secara statistik, penyebab dari lambung hanya sekitar 10% dari total kasus halitosis. 7. Kurangnya kebersihan oral setelah sahur. Faktor perilaku juga berpengaruh besar. Jika setelah sahur seseorang tidak menyikat gigi, tidak membersihkan lidah, tidak menggunakan benang gigi, maka plak dan sisa makanan akan menjadi substrat ideal bagi bakteri. Plak gigi adalah biofilm yang terdiri dari bakteri dan matriks polisakarida. Dalam waktu 12 jam saja, biofilm dapat berkembang signifikan jika tidak dibersihkan. Penyebab bau mulut saat puasa di bulan Ramadan merupakan hasil interaksi kompleks antara 1. Penurunan produksi saliva. 2. Aktivitas bakteri anaerob penghasil VSC. 3. Metabolisme lemak dan pembentukan keton. 4. Faktor makanan saat sahur. 5. Dehidrasi sistemik. 6. Kemungkinan refluks asam. 7. Kebersihan oral yang kurang optimal. Karena sebagian besar faktor ini bersifat fisiologis dan sementara, bau mulut saat puasa termasuk kondisi yang normal. Namun, pemahaman ilmiah ini penting agar kita bisa membedakan antara bau mulut yang wajar akibat puasa dan bau yang menjadi tanda gangguan kesehatan. Dengan pendekatan berbasis sains, kita dapat mengelola kondisi ini secara rasional dan efektif tanpa rasa khawatir berlebihan. Cara mengatasi bau mulut saat puasa di bulan Ramadan. Mengatasi bau mulut saat puasa tidak cukup hanya dengan menyikat gigi secara asal. Secara ilmiah, diperlukan pendekatan yang menargetkan penyebab utamanya, penurunan saliva, aktivitas bakteri anaerob, produksi senyawa sulfur volatil, VSC, serta metabolisme keton. Dengan memahami mekanismenya, strategi penanganan bisa dilakukan secara efektif tanpa membatalkan puasa. Berikut penjelasan ilmiah mengenai cara mengatasi bau mulut selama Ramadan. 1. Optimalisasi kebersihan oral, oral hygiene control. Karena 60-80% penyebab halitosis berasal dari rongga mulut, langkah pertama yang paling penting adalah kontrol plak secara optimal. A. Menyikat gigi dengan teknik yang benar. Menyikat gigi setelah sahur dan sebelum tidur terbukti secara klinis mampu menurunkan jumlah biofilm bakteri. Gunakan teknik BAS, gerakan kecil memutar di garis gusi, untuk membersihkan area subgingiva, karena bakteri anaerob banyak berkembang di sana. Waktu menyikat minimal 2 menit untuk memastikan seluruh permukaan gigi dibersihkan. B. Membersihkan lidah, tongue cleaning. Permukaan posterior lidah adalah sumber utama VSC. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tongue scraper dapat menurunkan konsentrasi VSC hingga 40-75%. Membersihkan lidah setelah sahur membantu mengurangi substrat protein yang akan diurai bakteri sepanjang hari. 2. Penggunaan obat kumur non-alkohol. Obat kumur antiseptik yang mengandung chlorhexidine, cetilpiridinium kloride, CPC, atau zinc laktate terbukti efektif menekan bakteri penghasil sulfur. Zinc bekerja dengan cara mengikat senyawa sulfur volatil, menghambat pembentukan VSC baru. Penting untuk memilih obat kumur non-alkohol karena alkohol dapat memperparah kekeringan mulut, serostomia, yang justru meningkatkan risiko bau. Penggunaan dilakukan setelah sahur dan sebelum tidur, bukan saat sedang berpuasa. 3. Manajemen hidrasi yang tepat. Karena dehidrasi adalah faktor utama penurunan saliva, strategi hidrasi sangat penting. Secara fisiologis, tubuh membutuhkan cairan cukup untuk menjaga volume plasma darah, sekresi saliva, kelembapan mukosa oral. Disarankan pola minum terdistribusi antara berbuka hingga sahur, misalnya metode 2-2-2. 2 gelas saat berbuka, 2 gelas setelah makan malam, 2 gelas saat sahur. Air membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mempercepat normalisasi produksi saliva. 4. Pemilihan makanan saat sahur.
Pendekatan nutrisi juga berperan penting. A. Kurangi makanan tinggi sulfur. Makanan seperti bawang putih dan bawang merah mengandung alil metil sulfide, yang diserap ke aliran darah dan dikeluarkan melalui paru-paru hingga 24 jam. B. Seimbangkan karbohidrat kompleks. Mengonsumsi karbohidrat kompleks, nasi merah, oat, roti gandum, membantu memperlambat transisi ke fase ketosis. Dengan demikian, produksi badan keton dapat ditekan sehingga aroma napas akibat aseton lebih ringan. C. Perbanyak serat. Buah dan sayur berserat tinggi membantu stimulasi mekanik saat mengunyah, yang meningkatkan produksi saliva sebelum puasa dimulai. 5. Stimulasi saliva secara alami, sebelum puasa. Produksi saliva sangat dipengaruhi oleh stimulasi mekanik dan sensorik. Beberapa cara ilmiah untuk meningkatkan saliva sebelum imsak. Mengunyah makanan berserat. Konsumsi buah seperti apel. Hindari minuman berkafein berlebihan, karena bersifat diuretik dan memicu dehidrasi. Kafein dapat meningkatkan ekskresi cairan melalui urin, sehingga memperparah kekeringan mulut di siang hari. 6. Kontrol kesehatan gusi dan gigi. Jika terdapat gingivitis atau periodontitis, bakteri patogen seperti Porphyromonas gingivalis menghasilkan lebih banyak metil merkaptan, yang sangat berbau. Perawatan scaling, pembersihan karang gigi, sebelum Ramadan sangat dianjurkan secara preventif. Karang gigi adalah tempat ideal kolonisasi bakteri anaerob. 7. Pengelolaan asam lambung. Pada individu dengan riwayat GERD, puasa bisa memperburuk refluks jika pola makan tidak tepat saat berbuka. Langkah pencegahan. Hindari makan berlebihan saat berbuka. Kurangi makanan pedas dan asam. Jangan langsung tidur setelah makan. Refluks asam dapat memperparah bau napas karena gas lambung mengandung komponen sulfur. 8. Keseimbangan mikrobiota oral. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa probiotik oral tertentu dapat membantu menyeimbangkan mikrobiota mulut dan menekan bakteri penghasil VSC. Meski belum menjadi terapi utama, pendekatan ini menunjukkan potensi dalam pengendalian halitosis jangka panjang. Mengatasi bau mulut saat puasa di bulan Ramadan memerlukan pendekatan berbasis penyebab. Strategi yang efektif meliputi 1. Kontrol plak dan pembersihan lidah. 2. Penggunaan antiseptik non-alkohol. 3. Manajemen hidrasi yang optimal. 4. Pengaturan pola makan saat sahur. 5. Pemeriksaan kesehatan gigi dan gusi. 6. Pencegahan refluks asam. Karena bau mulut saat puasa bersifat fisiologis dan sementara, intervensi ini bertujuan untuk meminimalkan intensitasnya, bukan menghilangkannya sepenuhnya. Dengan pendekatan ilmiah dan konsisten, bau napas dapat dikontrol secara signifikan tanpa mengganggu ibadah puasa. Kapan bau mulut saat puasa perlu diwaspadai? Meskipun bau mulut saat puasa umumnya bersifat fisiologis dan normal, ada kondisi tertentu di mana halitosis bisa menjadi tanda gangguan kesehatan. Secara ilmiah, penting untuk membedakan antara bau mulut akibat adaptasi metabolik sementara dan bau yang disebabkan oleh patologi oral maupun sistemik. Berikut adalah penjelasan ilmiah mengenai kapan bau mulut saat puasa perlu diwaspadai. 1. Bau mulut yang tidak hilang setelah berbuka. Secara fisiologis, bau mulut akibat puasa biasanya berkurang dalam 1-2 jam setelah berbuka karena produksi saliva kembali meningkat. Aktivitas mengunyah merangsang pembersihan alami. Tubuh kembali terhidrasi. Kadar keton menurun setelah asupan karbohidrat. Jika bau tetap kuat meskipun sudah makan, minum, dan menyikat gigi, maka kemungkinan besar penyebabnya bukan sekadar puasa. Hal ini bisa mengindikasikan adanya sumber infeksi kronis di rongga mulut. 2. Penyakit gusi, gingivitis dan periodontitis. Secara klinis, salah satu penyebab utama halitosis patologis adalah penyakit periodontal. Pada gingivitis dan periodontitis terjadi peradangan jaringan gusi, pembentukan kantong periodontal, penumpukan plak dan karang gigi, perdarahan gusi. Bakteri anaerob gram negatif seperti Porphyromonas gingivalis dan Treponema denticola menghasilkan metil merkaptan dalam jumlah tinggi, yang memiliki bau sangat menyengat. Tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Gusi berdarah saat menyikat gigi. Gusi bengkak atau kemerahan. Gigi terasa goyang. Nyeri saat mengunyah. Jika gejala ini muncul, evaluasi ke dokter gigi sangat dianjurkan. 3. Gigi berlubang dan infeksi pulpa. Karies gigi yang dalam dapat menyebabkan infeksi pulpa dan pembentukan abses.
Infeksi ini menghasilkan akumulasi bakteri dan jaringan nekrotik yang menimbulkan bau khas. Proses pembusukan jaringan, putrefaksi, menghasilkan senyawa sulfur dan amina berbau tajam. Gejalanya meliputi nyeri berdenyut, sensitivitas terhadap panas dingin, pembengkakan pada gusi. Bau mulut akibat infeksi gigi tidak akan hilang hanya dengan berkumur atau menyikat gigi. 4. Gangguan saliva kronis. Jika mulut terasa sangat kering bahkan setelah berbuka dan minum cukup, bisa jadi terdapat gangguan kelenjar saliva. Produksi saliva yang sangat rendah, hiposalivasi, meningkatkan risiko halitosis kronis, infeksi jamur, oral candidiasis, kerusakan gigi lebih cepat. Beberapa kondisi yang berhubungan dengan gangguan saliva antara lain diabetes mellitus, efek samping obat-obatan tertentu, gangguan autoimun seperti sindrom Sjogren. Dalam kasus ini, bau mulut bukan lagi respon sementara terhadap puasa, melainkan kondisi medis yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. 5. Reflux gastroesofageal, GERD. Meskipun hanya sekitar 10% kasus halitosis berasal dari sistem pencernaan, reflux asam lambung tetap perlu diperhatikan. Pada GERD, asam lambung naik ke esofagus dan kadang mencapai rongga mulut. Gas lambung mengandung komponen sulfur dan asam yang menghasilkan bau khas serta rasa pahit. Gejala penyerta: sensasi terbakar di dada, heartburn, rasa asam di mulut, sering sendawa, nyeri ulu hati. Jika bau mulut disertai gejala tersebut secara konsisten, konsultasi ke dokter diperlukan. 6. Bau napas dengan aroma khas tertentu. Secara medis, beberapa penyakit sistemik memiliki karakteristik bau napas yang spesifik. Contohnya, bau manis seperti buah bisa terkait ketoasidosis diabetik. Bau seperti amonia bisa terkait gangguan ginjal. Bau busuk ekstrim infeksi saluran napas atau sinus. Meskipun jarang terjadi pada individu sehat yang berpuasa Ramadan, pola bau yang tidak biasa harus menjadi perhatian. 7. Infeksi saluran pernapasan dan sinus. Sinusitis kronis dapat menyebabkan akumulasi lendir dan bakteri di rongga sinus. Drainase lendir ke belakang tenggorokan, postnasal drip, menjadi media pertumbuhan bakteri penyebab bau. Gejalanya meliputi hidung tersumbat, nyeri wajah, lendir kental berwarna, sakit kepala. Jika bau mulut disertai keluhan tersebut, evaluasi THT diperlukan. 8. Durasi dan intensitas yang berlebihan. Halitosis fisiologis biasanya ringan hingga sedang. Jika bau sangat menyengat hingga mengganggu interaksi sosial secara signifikan dan berlangsung terus-menerus selama berminggu-minggu, maka evaluasi medis perlu dilakukan. Durasi menjadi faktor penting dalam menentukan apakah kondisi tersebut normal atau patologis. Bau mulut saat puasa di bulan Ramadan umumnya bersifat fisiologis dan akan membaik setelah berbuka. Namun, kondisi perlu diwaspadai jika 1. Bau tidak hilang setelah makan dan minum. 2. Disertai perdarahan atau nyeri gusi. 3. Ada infeksi gigi atau pembengkakan. 4. Mulut sangat kering secara kronis. 5. Disertai gejala refluks asam. 6. Muncul aroma napas yang tidak biasa. 7. Berlangsung lama dan intens. Pendekatan ilmiah membantu kita membedakan antara respons adaptif tubuh terhadap puasa dan tanda gangguan kesehatan. Dengan pemantauan gejala secara rasional, bau mulut saat Ramadan dapat dikelola dengan bijak tanpa menimbulkan kekhawatiran berlebihan. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.